Hai, selamat datang kembali di Bacaan Balas Dendam. Kisah yang akan Anda dengar ini terjadi di Jakarta. Nama saya Dewi Utami. Saya berusia 36 tahun, seorang ibu tunggal, dan tipe orang yang tahu persis kemana seharusnya setiap rupiah di rekeningnya pergi. Itulah mengapa pada Jumat malam itu, ketika suara malas dari ruang tamu memanggil, aku baru saja pakai kartumu untuk beli kopi. Saya tidak membuat keributan. Saya lelah sepulang kerja. Saya mengabaikannya dan mengatakan pada diri sendiri bahwa saya akan memeriksa tagihannya nanti. Kopi hanya beberapa puluh ribu kan? Nanti datang sekitar tengah malam ketika saya akhirnya membuka aplikasi perbankan saya. Itu bukan kopi. Itu tiket konser, gaming gear, pakaian bermerek, dan biaya perjalanan festival yang tidak pernah saya pesan. Dalam waktu kurang dari seminggu, 84 juta rupiah telah lenyap dari rekening saya. Uang yang telah saya sisihkan untuk biaya medis anak saya dan perbaikan mobil yang sangat dibutuhkan. Jantung saya tidak meledak. Itu menjadi sunyi. Saya menelpon ibu saya, suara bergetar. Membeberkan angka-angka, tangkapan layar, tanggal-tanggal. Dia tertawa kecil dan mengucapkan kalimat yang tidak akan pernah saya lupakan. Namanya juga anak muda. Pada saat itu, saya menyadari tidak ada yang akan melindungi saya atau putra saya kecuali saya. Jadi, saya tidak berteriak. Saya tidak melempar apapun. Saya membuka laptop saya. Pada pukul 2:10 pagi, setiap kartu, aplikasi, dan akun yang mereka gunakan dengan informasi saya dibekukan atau dikunci. Pada pukul 7:30 pagi, ketika kartu kakak saya ditolak, dan dia akhirnya mengerti apa yang telah saya lakukan, dia berteriak seolah saya membakar rumah. Saya duduk di meja dengan kopi saya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya tidak merasa bersalah sama sekali. Jika Anda pernah disuruh, biarkan saja. Karena namanya juga anak muda. Teruslah mendengarkan. Karena malam itu hanyalah awal dari bagaimana saya mengambil semuanya kembali. Ketika teriakan kakak saya akhirnya mereda pagi itu, saya hampir bisa mendengar gema bagaimana kami berakhir di bawah atap yang sama. 4 bulan sebelumnya, ketika Rio menelpon saya dari tempat parkir di luar kota, dia terdengar hancur dengan cara yang tidak biasa saya dengar. Dia telah di-PHK dari pekerjaan logistik yang dia pikir akan dia jalani sampai pensiun. Uang sewa mereka tertunggak, dan pemilik kontrakan telah memutuskan dia sudah muak. Hanya untuk beberapa minggu, katanya. Sampai saya bisa bangkit lagi. Saya melihat sekeliling tempat tinggal 3 kamar saya di Jakarta. Memikirkan kamar ketiga kosong yang saya gunakan sebagai kantor rumah. Dan berkata, ya. Sebelum saya bahkan menghitung, saya memindahkan putra saya yang berusia 15 tahun, Raffi, ke kamar saya. Mendorong meja saya ke sudut, dan mengatakan pada diri sendiri, inilah yang dilakukan keluarga. Pada awalnya, rasanya agak menyenangkan. Rumah lebih penuh, lebih ramai. Rio bercanda di dapur. Istrinya, Sarah, berbicara tentang semua hal yang akan dia mulai. Dan putra mereka yang berusia 19 tahun, Reza, berbaring di sofa dengan ponselnya, bersenandung mengikuti musik saat dia scrolling. Saya bekerja di Risk and Compliance untuk perusahaan asuransi kesehatan, yang hanyalah cara mewah untuk mengatakan saya menghabiskan sepanjang hari memikirkan apa yang salah jika orang mengabaikan aturan. Tetapi di rumah, saya mengabaikan setiap bendera merah. Tagihan belanja bahan makanan berlipat ganda, lalu 3 kali lipat. Tagihan listrik naik karena seseorang selalu menyalakan AC atau TV di setiap kamar. Wadah makanan takeout mulai menumpuk karena memasak terlalu merepotkan. Setelah hari-hari mereka yang penuh tekanan karena tidak bekerja, sayalah yang menggesek kartu saya, mengatakan pada diri sendiri, itu sementara. Raffi berhenti bertanya apakah kami bisa bepergian keluar kota untuk akhir pekan, karena dia tahu saya akan bekerja lembur. Dia kehilangan kamarnya, lalu ketenangannya, dan sedikit ibunya. Semua agar saya bisa terus mengatakan pada diri sendiri bahwa saya melakukan hal yang benar. Setiap gaji, saya membagi uang saya menjadi beberapa bucket rapi di aplikasi anggaran. Hipotek, utilitas, biaya sepak bola Raffi, dana darurat kecil untuk masalah medis yang tidak suka saya pikirkan,
dan mobil yang bergetar setiap kali saya di jalan tol. Dan kemudian ada biaya tambahan yang datang dengan memiliki lebih banyak orang di bawah atap saya. DoorDash, pesan antar makanan, langganan streaming yang tidak ada yang tonton tetapi tidak ada yang matikan, tiket bus dan uang bensin yang tampaknya tidak pernah mengarah pada wawancara kerja yang sebenarnya. Setiap kali saya mencoba membicarakannya dengan lembut, Rio akan merangkul bahu saya dan mengatakan, saya terlalu memikirkannya, dan bahwa begitu dia mendapatkan posisi yang tepat, dia akan membayar saya kembali untuk semuanya. Sarah akan berbicara tentang menjual barang online atau memulai side hustle. Tetapi entah bagaimana, harinya selalu berakhir di sofa dengan tontonan dan segelas minuman dingin. Reza bahkan tidak berpura-pura. Dia tidur larut malam, bermain game, menonton influencer memamerkan liburan dan sepatu Keds, dan memperlakukan ruang tamu saya seperti latar belakang konten, alih-alih tempat yang dibayar seseorang untuk memilikinya. Pada saat tagihan yang disebut kopi itu berubah menjadi 84 juta rupiah lenyap, kebenarannya jelek, tetapi sederhana. Saya tidak hanya memberi mereka tempat tinggal, saya telah memberi mereka batasan, tabungan, dan kedamaian saya. Dan mereka tidak hanya mengambilnya, mereka telah meyakinkan diri sendiri bahwa mereka berhak atas itu. Saya tidak tidur setelah itu. Angka-angka di layar terbakar di otak saya. Setiap baris hitam adalah pengingat lain tentang betapa sedikit rasa hormat yang ada untuk atap di atas kepala mereka. Saya memperhatikan menit-menit merayap melewati pukul 1 pagi. Kemudian saya meletakkan ponsel saya dan berjalan ke ruang tamu. TV mati. Tetapi cahaya biru dari ponsel Reza menerangi wajahnya. Dia memakai earbud dan bahkan tidak memperhatikan saya pada awalnya. Saya tidak menyebut namanya. Saya berjalan melewatinya, lurus ke bawah lorong, dan mengetuk pintu kakak saya. Rio membukanya dengan kaos dan celana pendek, menggosok matanya seolah saya telah merusak tidur terbaik dalam hidupnya. Apa? Gumamnya. Saya mengangkat ponsel saya. Saya tidak berteriak. Saya menggulir transaksi dan membeberkannya setenang mungkin. Tagihan ini ada di kartu saya. Itu bukan milik saya. Situs tiket, toko game, toko pakaian, deposit festival. Lebih dari 84 juta, Rio. Dia mengerjap ke layar, seolah itu dalam bahasa lain, lalu mengerutkan kening. Kamu yakin itu bukan semacam penipuan? Bank sering membuat kesalahan. Kata penipuan hampir membuat saya tertawa. Saya memberitahunya bahwa konfirmasi email masuk ke akun yang telah login dari ruang tamu saya, dari wifi saya, dari iPad yang sama yang telah digunakan Reza sepanjang minggu. Saya memberitahunya tentang komentar kopi itu. Rio menghela napas. Suara kakak laki-laki yang merasa tertekan, yang saya tahu terlalu baik. Dia hanya anak muda, Dewi, katanya. Suaranya merendah, seolah kamilah yang harus diam. Namanya juga anak muda. Dia tidak memikirkan tagihan dan semacamnya. Kamu terlalu khawatir. Sesuatu dalam diri saya patah. Tetapi itu tidak keluar sebagai teriakan. Itu keluar sebagai kejelasan. Dia 19 tahun, kata saya. Itu sudah dewasa, dan uang itu untuk kebutuhan medis Raffi dan mobil saya. Ini bukan lelucon, ini pencurian. Rio memutar matanya, sudah mundur. Kita akan memikirkannya besok pagi. Jangan membuat ini menjadi masalah besar sekarang. Kemudian dia menutup pintu di depan wajah saya. Tidak ada janji untuk berbicara dengan putranya. Tidak ada tawaran untuk membantu memperbaiki apa yang telah dilakukan. Hanya mengangkat bahu, klise, dan pintu. Saya berdiri di lorong untuk waktu yang lama, mendengarkan suara teredam dari video apapun yang telah diputar Reza, dan menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada uang yang hilang. Mereka tidak melihat saya sebagai orang yang mereka sakiti. Saya adalah saldo rekening berjalan. Jadi, saya kembali ke kamar saya, duduk di tepi tempat tidur di sebelah bentuk tidur Raffi, dan membuka laptop saya. Jika tidak ada orang lain yang akan menganggap ini serius, saya akan melakukannya. Saya mulai dengan bank saya, menandai setiap tagihan yang tidak saya izinkan, dan membuka perselisihan. Kemudian, saya membuka aplikasi demi aplikasi, kartu demi kartu. Saya menghapus informasi saya dari akun pengiriman makanan, profil rideshare, situs belanja.
Saya log out dari semuanya di perangkat bersama dan mengubah kata sandi. Saya memeriksa konfirmasi email dan menggunakannya untuk menghubungi dukungan pelanggan di platform tiket. Bertanya mana yang masih tertunda, mana yang bisa dibatalkan. Semakin lama saya bekerja, semakin stabil perasaan saya. Pada pukul 2:10 pagi, kerusakannya belum diperbaiki, tetapi pendarahan telah berhenti. Setiap titik akses yang mereka andalkan dengan santai selama berbulan-bulan. Setiap pipa tak terlihat, keuang saya dibekukan. Itu tidak dramatis. Tidak ada pintu dibanting, tidak ada piring pecah, hanya klik, konfirmasi, dan keputusan yang tenang. Mulai dari menit ini, mereka tidak boleh menghabiskan 1 sen pun dengan nama saya. Saya menutup laptop, meletakkan ponsel menghadap ke bawah, dan berbaring di sana menatap langit-langit, mendengarkan rumah bernapas. Dalam beberapa jam, orang-orang yang berpikir namanya juga anak muda adalah jawaban akan mengetahui bagaimana rasanya ketika orang yang telah mereka gunakan akhirnya mengatakan tidak. Saya terbangun oleh suara alarm saya dan untuk sesaat lupa apa yang telah saya lakukan. Kemudian mata saya mendarat di laptop binaka saya dan semuanya kembali dalam satu gelombang dingin dan tenang. Saya mematikan alarm sebelum membangunkan Raffi, menyelinap keluar dari tempat tidur dan pergi ke dapur. Jika dunia akan meledak pagi ini, setidaknya saya akan memegang kopi di tangan saya ketika itu terjadi. Saya baru saja menuangkan cangkir pertama saya ketika itu dimulai. Teriakan keras dan marah, "Apa-apaan ini?" meledak dari lorong, diikuti oleh bunyi ceklak-ceklek kaki telanjang yang menampar lantai kayu. Rio menyerbu ke dapur dengan ponsel di tangannya. Rahang terkatuk, rambut berdiri. "Kamu menyentuh akunnya," tuntutnya, seolah saya telah membobol brankasnya. Kartu saya baru saja ditolak di pom bensin. Katanya ada semacam penahanan di profil. Saya bahkan tidak bisa mendapatkan kopi. Saya menyesap kopi saya perlahan. "Selamat pagi juga." Dia menusukkan layar ke arah saya. "Ini tidak lucu, Dewi. Saya sudah stres dan sekarang saya bahkan tidak bisa menggunakan aplikasinya." Sebelum saya bisa menjawab, suara Sarah datang dari lorong. "Sayang, Instacart baru saja mengeluarkan saya. Katanya metode pembayaran tidak valid." "Apakah bank membekukan semuanya? Apakah kita diretas?" Kemudian datang Reza mengentak seolah lantai telah menyinggung perasaannya. Dia mengenakan celana training dan hoodie yang tidak saya kenali. Ponsel digenggam erat di tangannya. "Oke, ada apa?" bentaknya. "Pesanan Amazon saya menghilang. Aplikasi tiket saya mengatakan pembayaran gagal dan sekarang deposit festival sedang menunggu peninjauan. Apakah seseorang merusak wifi atau semacamnya?" Mereka semua menatap saya, 3 wajah berbaris di dapur saya, seolah saya adalah dukungan teknis alih-alih orang yang namanya ada di setiap tagihan. Saya meletakkan mak saya. "Tidak ada yang salah dengan wifi," kata saya. "Dan tidak, bank tidak membuat kesalahan. Saya yang melakukannya." Rio mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Kamu yang melakukannya?" "Itu berarti," kata saya, menjaga suara saya tetap stabil, "bahwa setelah melihat lebih dari 84 juta rupiah menghilang dari rekening saya tanpa izin saya membekukan setiap cara kalian menggunakan uang saya." Ruangan menjadi sangat sunyi. "Apa? 84 juta rupiah?" tanya Sarah, suaranya tinggi dan tipis. Saya mengambil ponsel saya dari konter, membuka aplikasi perbankan, dan memutar layar sehingga mereka bisa melihat. "Ini," kata saya, menggulir. "Tiket konser VIP, peralatan gaming, pakaian, perjalanan, tagihan yang dijalankan melalui akun di rumah ini, melalui aplikasi yang terikat pada kartu saya, atas nama saya. Dalam waktu kurang dari seminggu." Wajah Reza berubah dari bingung menjadi defensif dalam 2 detik. "Kamu tidak bisa membuktikan itu saya," katanya. Meskipun matanya melirik ke setiap transaksi, seolah dia mengenalinya. "Platform itu sering diretas. Konfirmasi emailnya," kata saya dengan tenang, "masuk ke alamat yang Anda login dari iPad saya. Alamat pengirimannya adalah rumah ini. Cap waktunya sejajar dengan saat Anda duduk di sofa saya, dan salah satu malam itu Anda mengatakan kepada saya, Anda menggunakan kartu saya untuk beli kopi." Rio mengangkat tangannya. "Oke,
Tetapi kamu bisa saja berbicara kepada kami sebelum kamu bertindak ekstrim, Dewi. Kami sudah berada di bawah banyak tekanan, dan kamu mengunci semuanya hanya membuat kami semua sengsara. Kami juga butuh akses ke banyak hal. Saya menatapnya. Tidak, kamu tidak butuh akses ke dana darurat saya. Kamu tidak butuh akses ke uang yang saya tabung untuk perawatan kesehatan Raffi dan mobil yang membuat saya bisa bekerja. Kamu perlu memberitahu putra dewasamu untuk tidak mencuri dari bibinya. Sarah menyilangkan tangannya. Mencuri adalah kata yang besar. Kamu menawarkan bantuan, ingat? Kamu bilang kami keluarga. Sekarang kamu bertindak seolah kami adalah penipu. Kamu mengambil 84 juta rupiah dari masa depan saya, kata saya. Keluarga tidak mendapatkan cek kosong untuk itu. Reza mendengus. Bukan berarti kamu bangkrut. Kamu punya pekerjaan yang bagus. Kamu akan mendapatkannya kembali. Kamu tidak perlu bertingkah seperti orang gila dan mengunci semuanya karena beberapa tagihan. Kamu serius merusak pagi semua orang karena ini. Saya membiarkan kalimat itu menggantung di sana sejenak. Hak yang tebal di udara. Kemudian saya mengambil kopi saya lagi. Ini bukan tentang merusak pagi Anda, Reza. Ini tentang fakta bahwa kamu pikir namanya juga anak muda adalah izin gratis untuk pencurian besar. Itu tidak. Rio melangkah lebih dekat, merendahkan suaranya seolah dia bisa mengintimidasi saya untuk mundur. Batalkan, katanya. Telepon bank, perbaiki aplikasinya, nyalakan semuanya kembali. Kami akan mencari cara untuk memperbaikinya. Tetapi kami tidak bisa melakukannya jika kamu mematikan semuanya. Saya menatap matanya. Saya tidak akan menyalakan apapun kembali. Tidak hari ini. Tidak besok. Jika Anda ingin bicara tentang bagaimana ini diperbaiki, kita akan melakukan percakapan keluarga malam ini setelah makan malam. Sampai saat itu, jika Anda ingin kopi, ada kettle di atas kompor, dan makanan belanjaan biasa di dapur. Anda bisa mengaturnya. Dia menatap saya seolah dia tidak mengenali saya. Sarah menggumamkan sesuatu di bawah napas tentang saya yang dramatis saat dia berjalan kembali ke lorong. Ponsel ditekan ke telinganya seolah dia melaporkan keadaan darurat. Reza hanya melotot, lalu mengentak kembali ke sofa, membolak-balik aplikasinya dan mengumpat setiap kali notifikasi pembayaran ditolak lain muncul. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya menghabiskan kopi saya sementara rumah berdengung dengan kepanikan orang lain alih-alih kepanikan saya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah bagian yang lembut. Malam ini ketika kami duduk di meja, saya akan berhenti menjadi jaring pengaman yang telah mereka pantulkan dan mulai menjadi pijakan. Malam itu, setelah Raffi menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan menghilang ke sudut kecil kamar saya yang sekarang kami sebut ruangannya, saya meminta semua orang untuk bertemu saya di meja dapur. Tidak ada TV, tidak ada ponsel, tidak ada kebisingan latar belakang. Hanya kami berempat dan lampu di atas kepala berdengung lembut seolah itu juga gugup. Rio duduk di ujung meja, seolah dia memimpin sesuatu yang penting. Sarah duduk di sampingnya, tangan bersilang. Mata sudah berkilauan dengan jenis air mata yang muncul tepat sebelum pertengkaran. Reza jatuh ke kursi di seberang saya, membungkuk begitu jauh, hingga terlihat seperti dia mencoba meluncur di bawah meja. Saya menarik napas. Kita akan bicara tentang apa yang terjadi, kata saya. Semuanya. Rio adalah yang pertama melompat. Dengar, kami tahu kamu kesal. Siapapun akan kesal. Tetapi cara kamu menanganinya pagi ini, membekukan segalanya tanpa peringatan, mempermalukan kami seperti itu sudah melewati batas, Dewi. Saya menatapnya. Mempermalukanmu? Dia mengangguk seolah itu jelas bagian yang harus saya fokuskan. Sarah mencondongkan tubuh ke depan. Kami pergi untuk memesan belanjaan dan membayar bensin, dan tiba-tiba kami dikunci dari segalanya. Apakah kamu tahu betapa memalukannya rasanya itu? Saya harus memberitahu petugas Instacart untuk membatalkan sementara pesanan saya ada di keranjang. Kami terlihat seperti kami tidak punya hidup kami bersama. Anda memang tidak, kata saya pelan. Itulah intinya. Mulutnya ternganga. Wow, kejam. Saya pikir kami keluarga. Reza memutar matanya. Dia bertingkah seperti saya merampok bank. Itu hanya beberapa pembelian.
Ya, saya seharusnya tidak menggunakan kartu tanpa bertanya. Terserah. Tapi kamu bertingkah seperti saya menghancurkan seluruh hidupmu karena beberapa tiket dan peralatan. Saya membiarkan mereka semua bicara. Biarkan mereka menumpuk perasaan mereka sampai kata tekanan, stres, dan dipermalukan telah dilontarkan cukup sering, hingga mereka mulai mengulangi diri mereka sendiri, sama seperti yang selalu mereka lakukan ketika subjek terlalu dekat dengan akuntabilitas. Ketika mereka akhirnya kehabisan tenaga, saya melipat tangan saya di atas meja. Anda merasa dipermalukan karena selama 1 hari Anda diperlakukan seperti saya diperlakukan oleh saldo rekening bank saya selama berbulan-bulan, kata saya. Anda merasa tertekan karena untuk pertama kalinya ada konsekuensi yang tidak mendarat dengan tenang di bahu saya. Rio menghela napas. Mulai lagi. Tidak, kata saya. Anda belum benar-benar mendengarnya. Saya mengeluarkan pernyataan tercetak yang saya bawa ke meja dan menggesernya ke tengah. Ini adalah pengeluaran saya bulan lalu. Hipotek, utilitas, belanjaan, bensin, biaya sepak bola Raffi, dana darurat yang seharusnya menutupi hal-hal yang tidak ditanggung oleh asuransinya. Perbaikan mobil yang telah saya tunda agar saya bisa terus bekerja. Dan baru-baru ini, makanan tambahan, streaming tambahan, listrik tambahan, tumpangan tambahan yang datang dengan 3 orang dewasa lagi di rumah saya. Saya telah menanggung hampir semuanya. Mereka melirik kertas itu seolah itu mungkin menggigit mereka. Rio, ketika kamu menelpon saya dari tempat parkir itu, saya tidak ragu. Saya memindahkan putra saya dari kamarnya. Saya memberi Anda kunci rumah saya, wifi saya, hidup saya. Saya mengambil shift tambahan agar kami tidak tertinggal. Raffi kehilangan ruangnya, rutinitasnya, waktu bersama saya, sehingga Anda bisa memiliki tempat mendarat. Itu saya bertindak sebagai keluarga, bukan pemilik kontrakan, bukan bank, keluarga. Saya menatap Reza. Dan kamu mengambil itu dan memutuskan itu, berarti kamu bisa mengambil 84 juta rupiah dari semua yang telah saya coba pertahankan. Dia tersipu dan memalingkan muka. Kamu membuatnya terdengar jauh lebih buruk daripada yang sebenarnya, gumamnya. Saya stres, oke? Kamu pikir mudah menjadi 19 tahun dan tidak punya uang, dan melihat semua orang online memiliki segalanya? Saya hanya ingin merasa normal untuk sekali ini. Tiket-tiket itu, pakaian-pakaian itu, peralatan-peralatan itu membuatmu merasa seperti kamu tidak tenggelam. Sarah mengangguk cepat. Tepat. Dia sudah melalui banyak hal, Dewi. Kita semua. Ekonomi ini brutal. Pekerjaan tidak mungkin didapatkan dan kamu stabil. Kamu punya karir. Kamu tidak hidup pas-pasan seperti kami. Kamu mengunci kami hanya... Rasanya seperti kamu lebih peduli pada uang daripada pada kami. Saya tertawa sekali. Suara singkat tanpa humor yang mengejutkan saya sendiri. Anda tahu apa uang bagi saya sekarang? Tanya saya. Itu adalah inhaler Raffi. Itu adalah biaya berobat untuk spesialis yang harus dia temui. Itu adalah perbaikan yang membuat mobil saya tidak mati di jalan tol. Itu adalah perbedaan antara kami memiliki rumah dan kami menelepon seseorang dari tempat parkir meminta tumpangan. Anda benar, saya stabil, nyaris. Dan putra Anda mengambil stabilitas itu dan memperlakukannya seperti acara belanja. Rio mengusap wajahnya. Jadi apa? Kamu ingin kami pergi? Apakah itu arahnya? Karena jika ya, katakan saja. Saya ingin hal-hal berubah, kata saya. Dan jika tidak, maka ya, Anda harus pergi. Ruangan menjadi dingin. Sarah berbisik. Kamu tidak akan melakukan itu pada kakakmu sendiri. Saya sedang memindahkan anak saya dari kamarnya sendiri untuk kakak saya sendiri, kata saya. Saya sudah menguras energi dan waktu saya, dan sekarang tabungan saya. Jadi, inilah yang terjadi. Saya sedikit meluruskan diri. Mulai sekarang, tidak ada yang menggunakan kartu, akun, aplikasi, atau login saya. Titik. Jika Anda ingin langganan, Anda membayarnya. Jika Anda ingin take out, Anda mencari cara untuk menutupinya. Uang saya bukan properti komunitas hanya karena kita berbagi nama belakang. Reza mendengus, tetapi saya terus melanjutkan. Kedua, setiap orang di sini yang berusia di atas 18 tahun
harus aktif bekerja atau mencari pekerjaan dengan cara yang nyata. Tidak scrolling melalui daftar dan menghela napas. Saya berbicara tentang aplikasi, follow-up, wawancara. Ada pekerjaan tingkat pemula, pekerjaan layanan, pekerjaan pengiriman, pekerjaan retail. Itu tidak glamor, tetapi itu adalah penghasilan. Saya tidak akan menjadi satu-satunya orang di rumah ini yang membayar orang dewasa untuk hidup seperti remaja. Rio membuka mulutnya, tetapi saya memotongnya. Dan ketiga, kata saya, suara tegas. Anda punya 10 hari. 10 hari untuk menunjukkan kepada saya dengan tindakan bahwa Anda bersedia mengambil tanggung jawab. Itu berarti beberapa versi pekerjaan yang stabil masuk, rencana untuk membayar kembali apa yang Anda pinjam, dan bukti bahwa Anda mengerti bahwa apa yang terjadi dengan akun saya bukanlah lelucon. Jika dalam 10 hari tidak ada yang berubah, maka kita mulai merencanakan Anda untuk pindah. Saya akan memberi Anda pemberitahuan yang Anda butuhkan. Saya bahkan akan membantu Anda mencari sesuatu yang mampu Anda bayar. Tetapi ini, saya menunjuk ke sekeliling rumah, tidak akan permanen lagi. Keheningan duduk di antara kami. Rio menatap saya seolah saya baru saja melepas topeng dan mengungkapkan orang asing di bawahnya. Sarah berkedip keras, mencoba memanggil lebih banyak air mata yang tidak mau keluar. Reza menggelengkan kepalanya, seolah saya memberitahunya Sinterklas tidak nyata. Kamu tidak mungkin sungguh-sungguh, kata Rio akhirnya. Kami keluargamu. Saya sungguh-sungguh, kata saya. Karena menjadi keluarga saya adalah alasan mengapa saya membiarkan ini berlanjut begitu lama. Dan menjadi ibu Raffi adalah alasan mengapa ini akan berhenti. Saya mendorong kursi saya dan berdiri. Anda punya 10 hari untuk memutuskan apakah Anda ingin menjadi bagian dari rumah tangga ini sebagai orang dewasa, atau apakah Anda ingin terus bertindak seperti saya hanyalah orang yang kartunya Anda gunakan. Bagaimanapun, saya selesai menjadi satu-satunya yang membayar harganya. Kemudian saya meninggalkan mereka di meja dengan pernyataan tercetak masih di antara mereka. Angka-angka hitam dan putih dan tak terbantahkan. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka pindah, saya berjalan di lorong tanpa merasa sayalah yang perlu meminta maaf. Keesokan paginya, saya tidak menunggu mereka datang kepada saya. Sebelum bekerja, saya duduk di laptop saya dan menarik setiap daftar pekerjaan dalam radius 20 km yang tidak memerlukan gelar. Retail, gudang, kedai kopi, toko kelontong, pengemudi pengiriman, stok semalam, mencuci piring. Jenis pekerjaan yang tidak diimpikan siapapun, tetapi jenis yang membayar tagihan yang sebenarnya. Saya mencetaknya, menyoroti beberapa yang cocok dengan pengalaman lama Rio. Melingkari yang mengatakan tidak perlu pengalaman untuk Reza, dan meninggalkan tumpukan di tengah meja dapur dengan pena di atasnya. Di sticky note, saya menulis, ini adalah tempat yang merekrut sekarang. Saya bisa membantu dengan aplikasi malam ini. Ketika saya pulang malam itu, tumpukan itu masih di sana. Pena ada di lantai. Seseorang telah menggunakan bagian belakang satu halaman sebagai alas gelas. Saat makan malam, saya menunjuk ke tumpukan itu. Apakah ada yang melihat ini? Tanya saya. Rio mengangkat bahu tanpa melihat ke atas dari piringnya. Saya melihat sekilas, katanya. Sebagian besar itu tidak dibayar. Kami tidak bisa hidup dari itu. Sarah menghela napas. Dan separuh dari mereka jauh sekali. Bensin tidak gratis. Reza mengambil salah satu halaman dan memegangnya di antara dua jari seolah baunya tidak enak. Target? Toko kelontong? Makanan cepat saji? Dia mendengus dan menjatuhkannya. Saya tidak membuang waktu saya untuk bekerja dengan gaji minimum. Itu bukan vibe saya. Saya menatapnya. Vibe kamu adalah hidup dari dana darurat orang lain? Tanya saya. Dia memutar matanya. Kamu sangat dramatis. Kamu bertingkah seperti mudah di luar sana. Satu pekerjaan tidak akan memperbaiki segalanya. Jadi mengapa repot-repot dengan sesuatu yang di bawah saya? Di bawahnya. Frasa itu tertancap seperti duri. Bekerja tidak di bawah Anda, kata saya. Mencuri yang iya. Dia mendorong kursinya ke belakang dengan jeritan. Anda tahu? Saya tidak harus duduk di sini dan diserang. Dia berjalan pergi, bergumam.
Rio hanya melihatnya pergi, rahang terkatup, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menghentikannya. Itu memberitahu saya semua yang perlu saya ketahui. Pada hari ketiga, sementara mereka menonton ulang acara yang sudah mereka lihat, saya mengambil cuti pribadi dari pekerjaan. Saya bangun, mengantar Raffi ke sekolah, dan kemudian diam-diam berjalan melalui rumah dengan keranjang cucian. Saya mengumpulkan setiap barang mahal yang saya tahu belum saya beli. Kotak headset gaming yang belum dibuka terselit di bawah sofa. Sepatu Keds edisi terbatas masih di tasnya yang bersih. Hoodie dengan label masih terpasang. Tumpukan kotak bermerek diselipkan ke bagian belakang lemari lorong seolah menyembunyikannya membuat mereka gratis. Saya memeriksa konfirmasi email lagi. Mencocokkan tanda terima dan nomor pesanan. Melemparkan apapun yang bisa dikembalikan ke dalam keranjang. Kemudian saya memuat semuanya ke mobil saya. Di toko elektronik pertama, saya meletakkan headset dan aksesori di konter dan menggeser ID saya dan konfirmasi pesanan. Asisten memindai semuanya, mengerutkan kening ke layar, lalu mengangguk. Anda berada dalam jendela pengembalian, katanya. Pengembalian dana akan kembali ke kartu asli. Saya melihat angka-angka muncul di layar kecil, melihat sebagian kecil dana darurat saya merangkak kembali ke rumah. Di toko sepatu Keds di mall, petugas memberi saya pandangan seolah saya sudah gila. Anda tidak ingin menyimpan ini? Tanyanya, membalik sepatu di tangannya. Orang mengantri berjam-jam untuk mendapatkan rilisan ini. Saya tidak membelinya, kata saya. Dan orang yang melakukannya menggunakan uang yang bukan milik mereka. Dia membuka mulutnya seolah dia ingin bertanya lebih banyak. Lalu berpikir lebih baik dan memproses pengembalian. Pengembalian dana demi pengembalian dana. Saya merasakan bahu saya turun sepersekian inci. Pada saat saya kembali ke mobil saya telah memulihkan lebih dari 50 juta rupiah. Tidak semuanya, tetapi cukup untuk mengubah transaksi-transaksi itu dari bencana total menjadi sesuatu yang bisa bertahan. Ketika saya masuk ke jalan masuk, Reza ada di teras mondar-mandir. Wajahnya memerah. Matanya liar dengan cara yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dari mana saja kamu? Tuntutnya saat saya keluar. Apa yang kamu lakukan? Saya menutup pintu mobil dengan hati-hati. Saya mengambil kembali apa yang saya bisa, kata saya. Headset, sepatu Keds, pakaian, apapun yang masih memiliki label dan kebijakan pengembalian. Toko sangat mengerti ketika pemegang kartu muncul dengan bukti bahwa mereka tidak mengizinkan pembelian itu. Dia menatap saya seolah saya menamparnya. Kamu tidak bisa melakukan itu. Itu milikku. Saya memesannya. Itu barang saya. Dibayar dengan uang saya, kata saya. Jadi, tidak. Itu tidak pernah benar-benar milikmu. Dia melangkah lebih dekat, suaranya naik. Saya serius. Saya akan memanggil polisi. Kamu baru saja mencuri ribuan dolar barang dagangan dari saya. Itu kejahatan. Dia mengeluarkan ponselnya. Ibu jari melayang di atas layar, seolah dia menunggu saya memohon padanya untuk tidak melakukannya. Saya tidak. Silahkan, kata saya. Ketika mereka tiba di sini, saya akan menunjukkan kepada mereka rekening koran saya, tanda terima email, perangkat tempat pesanan itu dilakukan, dan kemudian saya akan bertanya kepada mereka apa yang mereka sebut ketika seseorang menggunakan kartu orang lain tanpa izin untuk membeli barang-barang mewah. Mulutnya terbuka dan tertutup 2 kali, tetapi tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya sejak ini dimulai, saya melihat sesuatu selain kejengkelan di wajahnya. Saya melihat ketakutan. Kamu tidak akan, bisiknya. Kamu tidak akan benar-benar membuat saya dalam masalah. Saya tidak memilih semua ini, kata saya. Kamu yang memilih. Saya hanya memilih untuk berhenti membiarkan Anda melakukannya tanpa konsekuensi. Rio muncul di ambang pintu saat itu. Memperhatikan adegan itu. Keranjang cucian kosong di tangan saya. Ada apa? Tanyanya. Reza menunjuk saya seperti anak berusia 6 tahun yang mengadu. Dia mengembalikan barang-barang saya. Semuanya. Dia mendapatkan uangnya kembali. Katakan padanya dia tidak bisa begitu saja melakukan itu. Rio menatap saya, lalu ke putranya, lalu ke keranjang, seolah mungkin kata-kata yang tepat bersembunyi di sana. Dewi, katanya perlahan,
Mungkin kamu bisa berbicara kepada kami sebelum kamu pergi. Dan saya memberi Anda 10 hari, potong saya. Saya memberitahu Anda persis apa yang perlu terjadi. Saya memberi Anda daftar pekerjaan, menawarkan bantuan dengan aplikasi, meminta Anda untuk mengambil tanggung jawab. Ini hari ketiga, dan satu-satunya hal yang terjadi adalah lebih banyak alasan dan lebih banyak TV. Saya menarik napas. Pengembalian adalah bagian yang mudah. Anda masih tinggal di sini secara gratis. Anda masih makan makanan yang saya bayar, menggunakan listrik yang saya bayar, sambil mengeluh bahwa pekerjaan jujur di bawah Anda. Saya tidak akan terus mendanai itu. Rahang Rio terkatup. Jadi sekarang apa? Kamu hanya memaksa kami sampai kami melakukan persis apa yang kamu katakan? Tidak, kata saya. Apa yang terjadi sekarang terserah Anda. Anda punya waktu seminggu lagi. Dalam waktu itu, Anda bisa mulai menunjukkan kepada saya bahwa Anda bersedia bekerja dan membayar kembali apa yang Anda bisa, atau Anda bisa mulai berkemas. Saya sudah berbicara dengan seorang teman yang mengelola kedai kopi. Dia bersedia mewawancarai Anda, Rio. Ada gudang yang merekrut shift malam 2 kali perjalanan bus dari sini. Aplikasi pengiriman selalu mencari pengemudi. Ada pilihan. Tetapi duduk di sofa saya menguras sumber daya saya bukan lagi salah satunya. Reza menggelengkan kepalanya, tidak percaya. Kamu tidak punya hati, semburnya. Serius, karena uang bodoh. Saya merasakan kata-kata itu mendarat dan meluncur begitu saja. Tidak, kata saya pelan. Saya hanya berhenti membiarkan Anda menulis cek atas nama saya. Saya melangkah melewati mereka berdua dan masuk. Ponsel saya bergetar di saku saya dengan notifikasi pengembalian dana lain. Setiap getaran kecil terasa seperti sepotong diri saya yang mengklik kembali ke tempatnya. Mereka bisa memanggil saya dingin, dramatis, tidak punya hati, apapun yang membuat mereka merasa lebih baik. Saya tidak tertarik pada label mereka lagi. Saya tertarik pada hasil. Dan jika mereka tidak akan berubah, maka dalam 7 hari, alamat surat mereka akan berubah. Minggu terakhir terasa seperti menonton kecelakaan mobil gerakan lambat yang sudah saya prediksi. Pada hari keempat, Rio mengumumkan dia akan bertemu teman saya di kedai kopi. Dia pulang dengan jadwal kertas di tangannya, mengeluh sepanjang waktu tentang berdiri dan diperintah oleh manajer berusia 20-an. Tetapi dia memang muncul untuk beberapa shift pertamanya. Sarah mendaftar untuk beberapa aplikasi gig, jenis di mana Anda berbelanja untuk bahan makanan orang lain, dan menghabiskan lebih banyak waktu mengeluh tentang parkir daripada benar-benar menerima pesanan. Bahkan Reza mengisi satu aplikasi online untuk pekerjaan gudang, setelah Rio meneriakinya, lalu merajuk ketika mereka tidak menelponnya kembali dalam waktu 24 jam. Untuk sesaat, saya pikir mungkin ultimatum itu berhasil. Ada beberapa malam di mana TV tetap mati karena orang-orang benar-benar lelah melakukan sesuatu. Kulkas tidak kosong secepat itu. Saya mulai berharap mereka ingin ini berhasil sama seperti saya. Kemudian, alasan-alasan dimulai. Rio pulang suatu sore dan menjatuhkan celemeknya di konter. Saya tidak melakukan ini, katanya. Gajinya sampah. Pelanggannya kasar dan manajernya berbicara kepada saya seperti saya anak kecil. Itu tidak sepadan. Sarah berhenti menerima pesanan belanjaan karena tipnya tidak adil. Reza memutuskan gudang memiliki vibe buruk setelah satu email orientasi dan tidak pernah muncul. Pada hari ke-8, kami kembali ke tempat kami mulai. 3 orang dewasa berbaring di ruang tamu saya, scrolling di ponsel mereka, mengeluh tentang betapa sulitnya hidup. Sementara saya berpakaian untuk shift lain di pekerjaan yang membuat lampu tetap menyala. Malam itu, setelah Raffi tidur, saya mencetak surat pendek dan meletakkannya di meja. Itu membeberkan hal yang sama yang sudah saya katakan dengan lantang. Utang, uang yang dicuri, kurangnya kemajuan, dan keputusan yang telah dibuat untuk saya. Saya melihat mata Rio bergerak melintasi halaman, melihat rahangnya mengencang saat dia mencapai baris yang mengatakan mereka punya 72 jam untuk membuat rencana dan mulai pindah. Kamu benar-benar melakukan ini? Katanya seolah dia masih berpikir saya mungkin mundur. Ya, kata saya sungguh-sungguh. Dia mencoba setiap sudut. Rasa bersalah, nostalgia, kartu, saya kakak laki-lakimu. Sarah berbisik tentang betapa takutnya dia.
Bagaimana dia tidak tahu kemana mereka akan pergi? Reza memanggil saya nama-nama yang tidak akan saya ulangi. Tetapi pada akhirnya mereka berkemas. Itu tidak rapi atau cantik. Ada pintu dibanting, kantong sampah dijejali, dan tumpukan barang yang mereka tinggalkan karena tidak bisa memuat semuanya ke dalam pickup pinjaman yang berhasil mereka dapatkan. Pada hari terakhir, Rio melayang di ambang pintu, kunci di tangannya. Saya tidak pernah berpikir kamu akan memilih uang di atas keluarga, katanya. Saya melihat melewatinya ke Raffi yang duduk di sofa, akhirnya sendirian di ruang tamunya lagi. Saya tidak memilih uang di atas keluarga, kata saya. Saya memilih stabilitas untuk putra saya di atas kekacauan untuk orang lain. Kemudian saya mengambil kembali kunci cadangan dan menutup pintu. Selama beberapa minggu berikutnya, sisa dampak berangsur-angsur masuk. Bank selesai memproses perselisihan saya, dan saya mendapatkan kembali beberapa juta lagi. Tidak semuanya, tetapi cukup sehingga antara pengembalian dana dan chargeback, saya memulihkan sekitar 76 juta rupiah. Saya membayar tagihan yang terlambat, menjadwalkan perbaikan mobil, mengisi ulang resep Raffi tanpa menahan napas di konter apotik. Suatu hari Sabtu, ketika rumah terasa sangat tenang, saya membawa Raffi ke bioskop dan membelikannya popcorn tanpa memeriksa saldo saya terlebih dahulu. Dalam perjalanan pulang, dia berkata, "Senang rasanya hanya kita lagi." Saya merasakan sesuatu mengendur di dada saya. Melalui kenalan bersama dan percakapan yang terdengar setengah-setengah, saya mengetahui bahwa mobil Rio akhirnya disita ketika dia tidak bisa mengikuti pembayaran. Bahwa mereka berpindah-pindah antara sofa dan motel murah. Reza akhirnya bekerja paruh waktu di tempat makanan cepat saji di seberang kota. Tidak ada penangkapan dramatis, tidak ada akhir yang tragis. Hanya kehidupan nyata yang akhirnya menuntut apa yang telah saya tanggung selama berbulan-bulan. Suatu malam, ponsel saya menyala dengan nama Rio. Pesan suara itu adalah permintaan maaf yang berantakan. Lebih banyak alasan daripada pengakuan. Diakhiri dengan, "Saya harap kamu tidak membenci kami." Saya tidak menelpon balik. Saya tidak membenci mereka. Saya hanya tidak bersedia mengorbankan masa depan saya atau putra saya untuk melindungi mereka dari konsekuensi pilihan mereka sendiri. Orang-orang suka mengatakan namanya juga anak muda, seolah itu adalah mantra sihir yang menghapus kerusakan. Tetapi anak-anak tumbuh, dan pada titik tertentu, seseorang harus berhenti membersihkan kekacauan untuk mereka. Jika Anda mendengarkan ini dan memikirkan saat-saat Anda membiarkan orang berjalan di atas Anda, karena mereka adalah keluarga, anggap ini sebagai izin Anda untuk menarik garis. Melindungi diri sendiri dan orang-orang yang benar-benar bergantung pada Anda tidak membuat Anda dingin atau egois. Itu berarti Anda akhirnya mengerti bahwa cinta tanpa batasan bukanlah kebaikan. Itu adalah penghancuran diri. Dan terkadang, hal yang paling penuh kasih yang dapat Anda lakukan untuk mereka dan untuk Anda adalah mengunci pintu, menutup aplikasi, dan membiarkan orang dewasa belajar bagaimana berdiri di atas kaki mereka sendiri.